Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah dalam hidupnya, Nabi Musa alaihissalam selalu mendapatkan kesusahan dan kepayahan, terlebih ketika berhadapan dengan kaumnya, termasuk ketika berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul untuk Bani Israel, kepayahan dan kelelahan yang dihadapinya semakin berat. Hal tersebut kemudian membuat beliau protes kepada Nabi Adam. Dalam kisah tersebut, beliau berpikir karena Nabi Adamlah dirinya dan umat manusia penuh dengan segala kepayahan dan kelelahan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Kitabul Qadar bab dialog Adam dengan Musa. Pada sewaktu-waktu, Nabi Musa alaihissalam berpikir bahwa penyebab kesusahan yang dialami manusia termasuk dirinya karena kesalahan Nabi Adam. Karena ulahnya, umat manusia harus dikeluarkan dari surga. Andai Nabi Adam alaihissalam mematuhi perintah Allah, tentu anak cucunya dan semua manusia tidak akan diturunkan ke bumi dan bisa hidup di surga tanpa menjalani kehidupan dunia. Sebagaimana kita ketahui, setelah diciptakan oleh Allah SWT, Nabi Adam alaihissalam diminta agar tinggal di surga, dan Allah mengizinkan segala buah dan juga sungai untuk dimakan oleh sang Nabi, kecuali satu pohon. Bahkan Allah SWT menjamin Nabi Adam alaihissalam tidak akan lapar dan telanjang, tidak akan haus dan tidak terkena sengatan matahari. Namun Nabi Adam alaihissalam membuat kesalahan dengan memakan pohon terlarang, sehingga Allah SWT menurunkannya dari surga ke bumi. Akibat hal tersebut, ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ia berbincang-bincang langsung dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian menyalahkannya karena telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga lantaran dosa yang dilakukannya. Akan tetapi pada saat itu, Nabi Adam alaihissalam mengemukakan alasan yang membuat Musa terdiam. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, di mana beliau melihat hal tersebut. Terdapat perbincangan Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Nabi Adam alaihissalam akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah padanya, di mana Allah menciptakannya dengan tangannya, sedangkan makhluk yang lain diciptakan dengan kata kun. Allah SWT meniupkan ruhnya padanya, menyuruh para malaikat bersujud kepadanya, mengizinkannya tinggal di surga, dan barang siapa diberi kemuliaan oleh Allah SWT, tidak sepantasnya ia mendurhakainya, sehingga Allah SWT tidak menurunkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, Nabi Adam pun langsung membantahnya. Bagaimana mungkin sikap menyalahkan ini bisa keluar dari orang seperti Nabi Musa? Nabi Adam alaihissalam kemudian menyebutkan keutamaan Musa yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Kamu Musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu lauh yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia mendekatkanmu kepadanya ketika kamu bermunajat. Berapa lama kamu mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Nabi Musa alaihissalam menjawab, 40 tahun. Lalu Nabi Adam alaihissalam lanjut bertanya, apakah kamu mendapati Adam durhaka kepada Tuhannya maka dia sesat? Nabi Musa alaihissalam lalu menjawab, ya. Nabi Adam alaihissalam bertanya kembali, apakah kamu menyalahkanku karena satu perbuatan yang aku lakukan yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku ketika 40 tahun sebelum aku diciptakan? Lewat ucapan itulah Rasulullah SAW kemudian menyatakan bahwa Adam alaihissalam mengungguli ucapan Musa alaihissalam. Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana bisa begitu? Bagaimana Adam unggul dalam argumennya? Jawabannya adalah karena Musa alaihissalam menyalahkan Adam alaihissalam yang telah membuat dirinya dan anak cucunya dikeluarkan dari surga. Namun Adam alaihissalam menjawab, saya tidak mengeluarkan kalian dari surga, akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku karena aku memakan pohon yang dilarangnya.
Pengeluaran Nabi Adam alaihissalam bukanlah sesuatu yang lazim. Jika ia tidak diinginkan oleh Allah, bisa jadi Allah mengampuninya tanpa dikeluarkan dari surga. Bisa juga Allah menghukum Nabi Adam dengan hukuman lain. Namun, Allah mengeluarkan dari surga karena adanya hikmah berupa kebaikan besar yang hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itulah, Nabi Adam alaihissalam membalas protes Nabi Musa alaihissalam dengan sebuah protes kembali. Karena satu perkara yang telah dikehendaki Allah SWT, teganya Nabi Musa alaihissalam menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Namun, ada argumen tersebut pada akhirnya dimenangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Walaupun telah dituduh mengecewakan Nabi Musa alaihissalam dan umat manusia. Kehidupan dunia memang penuh dengan kelelahan dan kepayahan dalam segala urusan. Hal tersebut kadang membuat manusia mengeluh. Bahkan sosok Nabi pun tidak terlepas dari hal tersebut. Akan tetapi, di balik kelelahan dan kepayahan yang ada dalam dunia ini tentu terdapat sebuah hikmah. Sebagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Sebab jika manusia sejak awal hidup di surga, tentu saja ia akan menjadi makhluk yang bermalas-malasan karena semuanya sudah dijamin oleh Allah tanpa harus berbuat apa-apa. Kisah di atas menunjukkan bahwa manusia harus beriman kepada para nabiullah dan juga perkara-perkara gaib yang benar adanya. Seperti kisah dialog antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah SWT telah memuji orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada yang gaib. Di antara perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW adalah kisah percakapan yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Di sisi lain, manusia dalam hidupnya juga harus menerima takdir kehidupan. Dalam artian, menerima apa yang dijalani saat ini dengan tetap berusaha dan berdoa agar bisa menjalani takdir ke arah yang lebih baik atau bahkan mengubah takdir itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.